Cek. Halo sobat nih, kita gas lagi dah. Apa tuh ya? Dan seperti biasa juga, tolong dibantu komen dan juga tolong dibantu like. Dan seperti biasa juga, ini karena banyak yang minta ya di kolom komentar. Jadi kita mulai lagi dah apoteosisnya. Dan semoga aja view-nya bagus, jadi bisa lanjut terus. Kalau view-nya kurang kayak kemarin itu rasanya agak berat kalau mau dilanjut coy. Capek bikinnya aja, view-nya nggak ada. Rasanya nyes gitu. Tapi semoga aja ini view-nya bagus ya. Dan yang mau ngasih gue kopi juga bisa banget baca di deskripsi. Ataupun takjil bisa banget di deskripsi. Ataupun THR boleh juga. Asik. Yuk langsung aja kita gas ke apoteosisnya. Review sedikit dari pasnya. Saat ini Lezen sama dengan Shun mereka pun tiba di Manor Padang. Dan di tempat inilah Lezen sempat membuat sedikit kerusuhan hingga membuat dirinya pun didatangi oleh para penjaga yang ada di tempat ini. Dan di tempat inilah para penjaga sempat ingin menghajar Lezen, tapi di sini mereka pun dihentikan oleh salah satu penjaga yang ternyata mengenali Lezen. Dan mereka pun tahu kalau ternyata itu adalah Lezen yang merupakan pemenang dari medan laga ilusi. Dan di tempat inilah karena mereka mengenali Lezen, pada akhirnya mereka pun mengundang Lezen untuk masuk ke Manor Pedang. Padahal sebelumnya Lezen dia membuat masalah karena dia ingin masuk ke dalam Manor Pedang itu juga. Dan setelah Lezen dia diundang masuk, kini dia pun bertemu dengan Patriark Manor Pedang. Dan di tempat inilah Patriark dia pun bertanya apakah Lezen membenarkan apa yang diucapkan dirinya yang sebelumnya, kalau Pak Tua ataupun Venerable di Jinjian masih ada. Dan hal itu pun dibenarkan juga oleh Lezen. Mendengar hal itu tentunya membuat mereka semua pun jadi bingung bagaimana bisa hal itu dapat terjadi, karena yang mereka tahu Venerable Jinjian udah tidak ada lagi. Dan untuk Lezen dia pun mengatakan kalau memang Pak Tua Ji dia masih ada, tapi dia bukanlah seorang Venerable lagi. Lantas kalau begitu dia di mana? Tanya dari mereka. Dan untuk Lezen dia pun mengatakan kalau Patriark ataupun Venerable Jinjian saat ini dia telah berada di domain para dewa, yang artinya dia telah naik tingkatan dari Venerable menjadi God. Ucap dari Lezen yang membuat mereka semua pun jadi bingung. Dan ketika mereka pun ingin mengkonfirmasi apakah berita itu benar ataupun tidak, di sini Lezen dia pun menunjukkan sebuah bukti, dan buktinya adalah yang ada di tangan dari Lezen yang merupakan tanda pedang jiwa. Dan untuk tanda itu pun dikenali juga oleh mereka semua. Dan di sini mereka pun bingung bagaimana bisa tanda itu berada bersama dengan Lezen. Namun untuk Lezen sendiri dia juga nggak tahu bagaimana bisa tanda ini ada bersama dengan dirinya. Dan untuk Lezen dia juga nggak tahu tanda ini sebenarnya apa. Jam dari Lezen. Dan karena memang Lezen nggak tahu juga, di sini Pak Tua ini dia pun kini mengajak Lezen untuk ikut bersama dengan dirinya pergi ke dalam Manor Pedang miliknya. Dan untuk jawabannya besok dia akan memberitahukannya kepada Lezen. Dan karena memang Lezen gak punya pilihan lain, ya sudah daripada ya nggak tahu mau ngapain, di sini Lezen dia pun memutuskan untuk ikut bersama dengan orang tua itu. Sedangkan untuk orang tua itu pada malam harinya dia pun mengadakan sebuah pertemuan, mengumpulkan seluruh para tetua untuk membahas tentang Lezen. Nah di dalam pertemuan inilah para tetua mereka pun bertanya tentang apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana mungkin Venerable Jinjian masih ada padahal ia telah menghilang sejak ribuan tahun lalu. Dan untuk Patriark dia pun mengatakan untuk tetap tenang karena berita itu belum dapat dikonfirmasi benar. Tapi di sini Patriark dia juga mengatakan kalau saat ini Venerable mereka ataupun Patriark lama mereka justru saat ini sudah tidak lagi menjadi seorang Venerable, tapi telah menjadi True God sesuai dengan apa yang diucapkan oleh Lezen. Ucap dari Patriark. Tapi di sini untuk para tetua yang lainnya mereka pun bertanya apakah berita itu benar. Tapi di sini untuk Patriark dia pun kembali menegaskan kalau dia juga enggak tahu karena berita ini didapatkan dari Lezen. Namun di sini Patriark yang ingin sebenarnya dia sampaikan adalah saat ini Lezen ternyata dia memiliki tanda pedang jiwa bersama dengan dirinya. Dan mendengar itu semua tentunya membuat mereka semua pun jadi bingung dengan apa yang harus mereka lakukan. Mengingat mereka juga tahu kalau tanda pedang jiwa adalah sebuah tanda yang diberikan oleh Venerable Jinjian yang merupakan Patriark lama mereka. Dan itu adalah sebuah tanda yang akan menentukan siapa pemilik ataupun Patriark yang baru. Dan itu membuat mereka pun bertanya-tanya apakah mereka akan mengikuti arahan dari Patriark lama mereka atau tetap memilih dirinya sebagai Patriark yang baru. Ucap dari Pak Tua ini yang membuat para tetua yang lainnya mereka pun bingung dengan apa yang harus mereka lakukan. Tapi pada akhirnya di sini mereka memutuskan untuk tetap bersama dengan Pak Tua ini sebagai Patriark mereka. Walaupun ada juga beberapa tetua yang memang ingin mengikuti aturan lama sesuai dengan arahan dari Patriark yang sebelumnya. Tapi di sini salah seorang tetua juga mengatakan kalau itu hanyalah sebuah tanda. Mereka juga mengatakan kalau itu hanyalah sebuah kunci. Jadi mereka bisa menggunakan itu untuk masuk ke dalam pintu rahasia yang memang telah disiapkan. Ucap dari orang tua itu yang membuat Patriark dia pun tahu apa yang harus dia lakukan.
Dan benar saja, keesokan harinya kini Patriark bersama dengan para tetua mereka pun membawa Luo Zhen pergi menuju sebuah tempat yang disebut sebagai Gunung Pemban. Ya, gunung itulah. Namanya gunung, ya takut kena dolkun. Pokoknya gunung itulah. Dan di tempat inilah Luo Zhen dia pun juga bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi dan kenapa dia dibawa ke tempat ini. Dan untuk Patriark dia pun mengatakan Luo Zhen akan tahu nanti jika dia telah memasuki tempat itu. Karena sejatinya dia juga enggak tahu dan dia juga belum pernah masuk ke tempat itu. Karena untuk dapat membukanya harus menggunakan tanda jiwa yang ada bersama dengan Luo Zhen. Dan benar saja kini tak lama setelahnya mereka pun tiba di tempatnya mereka tuju. Tapi ketika Luo Zhen dia akan masuk, ternyata pintu masuknya dijaga oleh 2 demonic beast yang cukup kuat. Dan di sini mereka pun tentunya takut melihat 2 demonic beast yang cukup kuat itu. Tapi di sini Luo Zhen dia pun mengatakan kepada Yue untuk tidak perlu khawatir dan jangan takut karena makhluk itu hanyalah seorang penjaga ataupun makhluk penjaga. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Mereka juga bukanlah sebuah ancaman, ucap dari Luo Zhen. Dan benar saja kini untuk dapat melewati penjagaan itu di sini Patriark dia pun menggunakan seruling miliknya untuk membuat makhluk itu tertidur. Dan setelah makhluk itu tertidur di sini mereka pun melewatinya begitu aja. Dan ketika telah melewati para penjaga di sini Luo Zhen dia pun dihadapi dengan sebuah pintu besar dan ternyata di pintu itu terdapat sebuah patung laba-laba kuno yang cukup besar yang membuat Luo Zhen dia juga agak sedikit ternotis. Hei, mulai dari pintu masuk ini terasa ada aura aneh, ucap dari Luo Zhen yang merasakan ada aura-aura yang tidak nyaman di balik pintu itu. Tapi di sini untuk Patriark dia pun meminta kepada Luo Zhen untuk meletakkan tangannya di depan mulut dari patung laba-laba itu. Dan ketika Luo Zhen dia melakukannya, tangannya pun dijepit dong, yang membuat Luo Zhen dia pun jadi bingung. Hei, ada apa ini? Ini bahkan sedikit sakit. Ini dapat menembus pertahananku kah? Ucap dari Luo Zhen. Tapi ketika Luo Zhen ingin menghancurkan patung itu di sini, Patriark meminta kepada Luo Zhen untuk tidak melakukannya karena itu adalah sebuah pintu masuk dan jika Luo Zhen menghancurkannya maka semuanya akan tambah hancur, kacau, nggak bisa masuk. Yang membuat Luo Zhen, baiklah, dia pun pasrah. Dan ketika Luo Zhen dia membiarkannya di sini ternyata pintu itu pada akhirnya dapat terbuka dan dari dalam pintu itu juga keluar aura jahat yang sangat-sangat kuat yang membuat Patriark dengan item suci yang ada di tangannya dia pun membangun sebuah pelindung untuk melindungi mereka dari aura jahat yang ada di tempat itu. Dan setelah aura itu menghilang di sini Patriark dia pun meminta kepada Luo Zhen untuk masuk ke dalam tempat itu. Tapi ketika Luo Zhen dia masuk ternyata pintu itu tertutup dan hanya Luo Zhen aja sendiri yang ada di tempat itu yang membuat Luo Zhen tentunya dia jadi kaget. Apa-apa ini? Kalau tahu begini, aku harusnya membawa Yue bersama dengan diriku, ucap dari Luo Zhen. Tapi di sini Luo Zhen ketika dia masuk lebih dalam lagi, dia pun merasa ada yang sedikit janggal dengan tempat ini. Dan ketika dia berjalan lebih jauh dan dia melihat sebuah patung, patung lagi? Gunung maksudnya. Di sini Luo Zhen dia pun ternotis, bukankah ini adalah gunung pedang itu? Tapi kenapa semua pedang yang hilang? Ucap dari Luo Zhen. Karena sebelumnya Luo Zhen dia pernah melihat benda ataupun gunung ini. Dan gunung ini dipenuhi dengan berbagai macam pedang yang cukup kuat. Tapi kenapa kali ini kok pedangnya nggak ada? Kosong melompong yang membuat Luo Zhen pun jadi bingung tentunya. Tidak sesuai dengan apa yang dia ingat sebelumnya. Dan setelahnya kini Luo Zhen dia pun terus berjalan memasuki tempat itu. Tapi ketika Luo Zhen semakin jauh dia melangkah, dia pun merasakan ada ki jahat di sekitaran dirinya. Dan ki itu berasal dari sebuah gunung yang membuat Luo Zhen mencoba dapat memberikan sebuah bilah kepada gunung itu. Dan ketika gunung itu berhasil dilukai sedikit oleh Luo Zhen memancarkan energi jahat yang kuat dari dalam tempat itu yang membuat Luo Zhen pun jadi sempat ketarik dengan energi jahat itu. Tapi di sini Luo Zhen dia juga merasakan ada yang aneh dengan tempat ini karena bukankah ini hanya berputar-putar, pikir dari Luo Zhen. Dan di sini Luo Zhen dia pun kembali berjalan selama setengah jam dan ternyata lagi-lagi Luo Zhen dia pun hanya berputar-putar aja yang membuatnya pun jadi bingung. Ini seperti bentuk yang sebelumnya. Dan apakah aku tersesat? Padahal sebelumnya aku yakin aku hanya berjalan lurus, ucap dari Luo Zhen. Dan di sini Luo Zhen dia pun berpikir kalau sepertinya dia udah tersesat. Namun tak lama setelahnya tiba-tiba aja Shun dia pun keluar dan dia pun mengatakan kalau saat ini mereka telah tertangkap oleh sebuah perangkap kah? Ya, dan itu membuat Shun dia pun menunjuk ke arah atas dan ternyata di atas sana ada sosok roh jahat yang memantau Luo Zhen yang membuat Luo Zhen dia pun tentunya bingung dengan makhluk apa itu. Dan ketika Luo Zhen dia mencoba untuk dapat menyerang makhluk itu, makhluk itu pun hancur tapi dapat utuh kembali yang jelas membuat Luo Zhen jadi bingung. Teknik pedangku tidak berpengaruh kah? Ucap dari Luo Zhen. Dan ternyata makhluk itu juga banyak, nggak cuma satu yang membuat Shun dia pun meminta kepada Luo Zhen untuk menyerahkan item miliknya. Dan ketika diberikan oleh Luo Zhen di sini Shun dia pun mencoba untuk dapat menghajar makhluk-makhluk itu. Tapi
hal itu pun sama, tidak berguna dan percuma, yang membuat Shun dia pun tahu kalau ini adalah makhluk jahat, dan itu membuat Shun dia meminta kepada Luo Zhen untuk segera menggunakan kekuatan petir. Dan ketika Luo Zhen dia menggunakan kekuatan petir, boom, ternyata dapat berpengaruh sedikit kepada benda-benda itu, yang membuat Luo Zhen dia pun tahu counter alami untuk makhluk-makhluk itu, yang membuat kini Luo Zhen dia pun melepaskan bila-bila petirnya untuk menyerang makhluk-makhluk itu. Dan dalam sekejap seluruh makhluk itu telah hancur dan juga hilang, yang membuat Luo Zhen dia pun berpikir kalau ini semua telah berakhir. Tapi ketika Luo Zhen dia sedang mencoba mencari jalan keluar yang lainnya, di sini tiba-tiba aja makhluk merah itu muncul lagi, dan kali ini ukurannya juga cukup besar, apalagi saat ini dia mencoba untuk melahap Luo Zhen. Tapi di sini Luo Zhen dengan cukup cekatan dia dapat menghindari itu semua. Hei, apa-apa ini? Ucap dari Luo Zhen yang cukup bingung, dan untuk makhluk itu pun mencoba untuk kembali menyerang Luo Zhen. Dan di sini Shun dia menggunakan item miliknya untuk dapat menyerang makhluk itu, tapi lagi-lagi hal itu tidaklah berguna. Di sini makhluk itu pun tidaklah terpengaruh dengan serangan yang diberikan oleh Shun, yang membuat Luo Zhen dia pun tahu kalau sepertinya kita harus segera pergi. Ucap dari Luo Zhen. Dan di sini Luo Zhen pun bersama dengan Shun mencoba untuk kabur, tapi yang ada di sini mereka hanya berputar-putar saja, yang membuat Luo Zhen pun tentunya dia pun jadi kesal dengan apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa dia hanya berputar-putar saja, hingga pada akhirnya di sini Luo Zhen dia pun melihat ada seekor makhluk yang tiba-tiba aja melintas di dekat dirinya, yang membuat Luo Zhen aku pikir itu adalah sebuah asap hitam, tapi rupanya itu adalah seekor monster. Dari sini Luo Zhen bersama dengan Shun mencoba mengikuti kemana arah makhluk itu pergi, hingga membawa Luo Zhen bersama dengan Shun pergi menuju sebuah gua. Makhluk itu dia menghilang cepat sekali, ucap dari Luo Zhen. Dan di sini Shun dia juga tidak menyangka kalau ternyata di tempat ini sungguh sangat aneh. Dan di sini Shun dia juga bertanya-tanya bagaimana bisa makhluk itu dapat tercipta. Dan untuk Luo Zhen dia juga enggak tahu, dan mungkin saja itu semua sebab oleh ki jahat yang ada di tempat itu, ucap dari Luo Zhen. Muka raksasa tadi itu kupikir aku pernah melihat sebelumnya, ucap dari Shun yang sepertinya dia pernah melihat makhluk merah itu. Dan untuk Luo Zhen dia pun bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana bisa Shun dia pernah melihatnya. Tapi ketika Luo Zhen bertanya kepada Shun, di sini Shun dia belum bisa memastikannya hal itu benar ataupun tidak, yang membuat Shun pada akhirnya dia tidak menceritakannya kepada Luo Zhen. Dan karena Shun tidak mau menceritakannya, di sini Luo Zhen dia sempat berpikir untuk bertanya kepada True Dragon aja. Tapi sayangnya ketika Luo Zhen dia memanggil True Dragon, nggak ada respon, yang membuat Luo Zhen sepertinya ini adalah sebuah misteri, ucap dari Luo Zhen. Dan di sini Luo Zhen yang berjalan lebih dalam mengikuti area gua ini, dia pun bertemu dengan patung binatang, patung embek, dan itu membuat Luo Zhen dia pun bingung. Patung apa ini? Jam dari Luo Zhen. Dan di sini Luo Zhen dia juga tahu kalau sepertinya patung ini telah berada di tempat ini sudah cukup lama, tapi kenapa patung ini terlihat masih baru ya? Pikir dari Luo Zhen. Tapi di sini ketika Luo Zhen dia mengikuti tempat ini lebih dalam lagi, dia pun melihat ada sebuah lukisan dinding. Dan untuk lukisan ini Luo Zhen sepertinya dia pernah melihatnya. Makhluk ini batang yang sama yang pernah aku lihat di dalam piramid di Medan Laga Ilusi, ucap dari Luo Zhen. Dan di sini Luo Zhen dia juga dapat melihat dan juga mengikuti alur cerita dari lukisan yang ada di tempat ini, kalau sebenarnya makhluk ini telah diserang oleh makhluk-makhluk lainnya lagi. Tapi pada akhirnya makhluk merah ini ataupun monster ini dapat mengalahkan makhluk-makhluk bayangan yang mencoba untuk dapat menyerang dirinya. Dalam kata lain makhluk ini berhasil melawan Beast, dan akhirnya makhluk-makhluk yang mencoba menyerang Beast ini mereka semua telah dihancurkan, ucap dari Luo Zhen. Tapi apa yang sebenarnya terjadi ya? Ucap dari Luo Zhen yang bingung dengan ini semua. Tapi di sini Shun sepertinya dia juga tidak mau menceritakan tentang apa yang sebenarnya terjadi kepada Luo Zhen, tentang misteri yang ada bersama dengan patung itu ataupun lukisan itu. Tapi ketika Luo Zhen dia berjalan lebih dalam lagi, dia pun dapat melihat ada sisa-sisa tubuh seseorang, yang membuat Luo Zhen, ada apa ini? Jumlahnya lebih dari satu. Ucap dari Luo Zhen yang bingung dengan tempat misterius ini. Dan di sini Luo Zhen dia juga tahu kalau sisa-sisa tubuh ini adalah sisa-sisa dari mereka yang telah berusia lebih dari ribuan tahun. Tapi bentuknya setidaknya ini bahkan mungkin ratusan ribu tahun ya. Ucap dari Luo Zhen yang bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi dengan tempat ini. Namun ketika Luo Zhen dia kembali berjalan lebih dalam lagi, tiba-tiba aja pijakan yang pun runtuh hingga membuat Luo Zhen pun jatuh ke bawah sana. Nah ketika Luo Zhen dia turun ke bawah sana, dia pun tidak dapat melihat apapun, hanya kosong. Dan ketika Luo Zhen dia bertanya, Shun, apakah kau melihat sesuatu? Tidak ada apa-apa, ucap dari Shun. Dan di sini hanya ada sebuah kegelapan, ucap dari Shun, yang membuat Luo Zhen menjadi bingung. Apa?
Tempat ini terlalu gelap, ucap dari Luozan. Dan ketika Luozan untuk mencoba melihat apa yang sebenarnya terjadi dengan tempat ini yang terlalu gelap, bahkan dengan persepsinya yang dia gunakan juga tidak berguna. Di sini Luozan dia pun bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi dengan tempat ini. Ini sungguh sangat misterius. Tapi ketika Luozan dia mencoba untuk dapat berjalan, tiba-tiba aja dia mendengar suara peringatan dari Shun untuk pergi karena ada sesuatu yang menyerang mereka, dan itu membuat Luozan dia pun bingung. Hei Shun, ada apa? Ucap dari Luozan. Dan untuk Luozan tiba-tiba aja dia pun tertangkap dengan sebuah jaring-jaring aneh yang membuatnya pun jadi bingung. Siapa ini? Ucap dari Luozan yang saat ini dia pun tertangkap bersama dengan Shun. Dan ketika Luozan pun tertangkap oleh Shun, di sini ternyata yang menangkap mereka adalah Patua ini yang merupakan patriark Manor Pedang. Dan itu membuat Luozan dia pun bertanya di mana rekannya, yaitu gadis Yue. Namun di sini Patua ini dia pun mengatakan kalau rekan dari Luozan udah tidak ada. Yang jelas hal itu membuat Luozan benar-benar murka. Bagaimana mungkin rekannya dapat dikalahkan begitu saja? Tapi untuk Shun dia pun mengatakan untuk tidak perlu khawatir karena sejatinya tidaklah mungkin Yue dia kenapa-napa. Dan untuk orang itu pasti dia telah berkata yang tidak benar, ucap dari Shun. Mengingat gadis Yue nggak ada gunanya juga jika dia dikalahkan ataupun disingkirkan, nggak ada gunanya juga untuk dirinya dan juga Luozan. Mengingat gadis Yue juga nggak penting-penting amat. Tapi di sini untuk Pak Tua ini dia pun mengatakan, Luozan dia masih terlalu muda, masih terlalu naif, dan tidak mungkin membiarkan Luozan memimpin tempat ini, dan itu hal yang tidak masuk akal. Ucap dari orang tua ini yang tidak ingin agar Luozan mengambil wilayah ataupun posisinya sebagai seorang patriark. Tapi di sini untuk Luozan dia pun ketika melihat makhluk yang ada bersama dengan orang tua itu, dia pun ternotis kalau sepertinya makhluk itu adalah makhluk yang sebelumnya menggiring mereka pergi ke tempat ini, yang membuat Luozan dia pun bertanya dengan apa yang sebenarnya diinginkan oleh orang tua ini. Dan untuk orang tua ini dia pun mengatakan, apakah kau masih tidak bisa mengetahuinya? Aku telah menunggu sangat-sangat lama. Kau ingin merebut warisan dari Venerable Yijian kan? Ucap dari Luozan. Dan untuk orang tua ini dia pun mengatakan, ya itu tentu saja, jelas aku ingin mengambilnya, tapi warisan itu seharusnya didapatkan oleh dirimu, dan aku ingin mengambilnya dari dirimu. Ucap dari Pak Tua ini yang ternyata dia membawa Luozan ke tempat ini untuk mengambil warisan dari Pak Tua ataupun dari Venerable Yijian. Tapi karena memang dia gak bisa mengambilnya, dia ingin Luozan lah yang mengambilnya untuk dirinya, yang membuat kini orang tua itu dia pun mengambil dan memindahkan Luozan ke arah sebuah pintu besar. Dan di dalam pintu itulah di sini Luozan dia pun diarahkan kepada sebuah patung laba-laba yang menjaga tempat itu. Dan di sini patung ini dia pun meletakkan Luozan, dan sedikit lagi pintu itu akan terbuka. Ucap dari orang tua itu, dan ternyata benar adanya karena hanya dengan tanda jiwa yang ada bersama dengan Luozan, pintu yang ada di belakangnya pun dapat terbuka. Dan disinilah Luozan dia dapat melihat kalau ternyata di balik pintu itu terdapat tubuh dari Pak Tua Venerable Yijian. Dan apa yang sebenarnya terjadi dengan Pak Tua ini? Kenapa tubuh fisiknya ada di tempat ini? Padahal sebelumnya dia mengatakan kalau dia ada di domain dewa. Akan kita bahas di part lanjutannya aja. Dan sampai jumpa di part lanjutannya. Bye. Thank you.